Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, sungguh puji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan. Let my soul sing tonight. Let sing my soul, my Savior God. May we sing how great You are, how great, how great. Let sing my soul, my Savior God. Yes, God. Let sing my soul, my Savior God. See how great You are, how great, how my Savior God. How great You are, how great Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu, oh hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, oh. Mengalirlah di tempat ini dan penuhiku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah,
Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti baik-baik dan luar biasa ya. Puji Tuhan. Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu walaupun dalam keadaan yang tidak normal, walaupun dengan cara virtual ini ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ada terus dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya selalu berharap dan berdoa kiranya Tuhan terus menjaga, memelihara, menolong, menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian baik jasmani maupun rohani, dan pasti penjagaan Tuhan itu akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Saya hanya ingin katakan inilah keadaan saya. Kalau saya menyapa Bapak Ibu, saya merasa dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan baik. Nek didelok-delok kita tambah lemu, kita juga tambah putih karena ndak metu-metu gitu. Tapi rada gondrong kita ndak sempat cukur potong rambut ya. Ya, inilah saya, dan saya ingin katakan bahwa saya sehat, semuanya adalah dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya berharap kemunculan saya ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tentang saya, dan sekaligus meyakinkan bahwa saya sehat, saya seger, bahwa saya tidak sakit, bahwa penyertaan Tuhan nyata, bahkan kami keluarga besar pastori ada dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan terus ya. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah dipanjatkan kepada Tuhan untuk kami semuanya, dan inilah bentuk nyata keberadaan dan keadaan saya ya. Jadi seharusnya tidak ada lagi pertanyaan tentang kesehatan saya. Puji Tuhan. Nah, beberapa saat ini Bapak Ibu sudah menikmati ibadah live streaming melalui teman-teman dari multimedia yang sudah peduli dan berinisiatif bahkan untuk mengadakan acara ibadah secara online ini. Saya menghargakan semua yang sudah diupayakan sehingga beberapa saat ini kita bisa menikmati itu, dan itu sebabnya kerinduan Bapak Ibu untuk bisa bersekutu bersama-sama, untuk bisa beribadah bersama-sama, saya yakin sudah terjawab walaupun dalam bentuk yang tidak biasa seperti ini, tetapi saya yakin berkat Tuhan tetap melimpah ketika ada kerinduan yang dalam hidup kita untuk kita selalu bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau saya boleh menghimbau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada teman, saudara atau di tetangga kanan kiri sesama anak-anak Tuhan yang mungkin tidak memiliki gadget, tidak mempunyai HP, mari ajak mereka untuk bersama-sama, untuk bersekutu bersama-sama di rumah Bapak Ibu, mungkin dengan tetap menjaga jarak, supaya bisa menikmati hadirat Tuhan dalam kebersamaan itu. Jangan nikmati untuk diri kita sendiri, kalau memungkinkan bagi mereka khususnya yang tidak mempunyai alat-alat teknologi yang bisa kita pakai seperti ini, supaya kita bisa menikmati kebersamaan kita, menikmati hadirat Tuhan ya. Dan yang kedua, saya kalau boleh menghimbau, ibadah streaming ini dilakukan jam 8 pagi. Mari kita mendisiplinkan diri sebisa mungkin supaya kita menikmati walaupun kita tidak bersama-sama. Saya membayangkan betapa kita akan menikmati kebersamaan itu kalau kita bersama-sama pada jam 8 pagi itu. Kita semuanya sebagai jemaat Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia ngunut untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ada kesehatian dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ini bukan tontonan, ini adalah ibadah kepada Tuhan. Saya berharap kita boleh menikmati ibadah itu, kita boleh menjaga hati kita kepada Tuhan, kita boleh bersekutu, kita terpaut terus kepada Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian makanan rohani kita yang menghidupkan dan menghidupi kita. Dan kiranya kita terus merindukan Tuhan, kita terus menikmati dan mengandalkan Tuhan. Kita menikmati Tuhan, menikmati berkat-berkat-Nya, menikmati hadirat-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Terima kasih, Engkau luar biasa Bapa di surga. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau agung, Engkau yang patut dipermuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya.
Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Pagi hari ini kami menikmati rahmat-Mu. Pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami, berkaryalah dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, sehingga kami diberkati oleh Engkau, kami dilawat oleh Tuhan, kami mendapatkan berkat yang besar pada ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tetapi kuasa Tuhan sama dimanapun berada. Haleluya. Rahmatan Tuhan, berkat Tuhan akan kita nikmati. Tuhan Yesus sudah mati buat kita semuanya. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita semuanya. Kebaikan Tuhan sudah kita nikmati. Mari katakan, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nyanyikan dengan sukacita. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, monggo kita nderek Gusti dengan mantap hati. Nderek Gusti sing temen. Nderek Gusti ojo sembrono. Yesus Allah kita madep mantep ikut Tuhan. Siji loro telu. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Dia yang sudah mati, dia sudah bangkit. Dia naik ke surga untuk kita semuanya. Roh Kudus dijanjikan buat kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus membimbing kita. Roh Kudus menguatkan kita. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari api Kristus yang ada dalam hidup kita, kita biarkan tetap menyala. Api Kristus.
api Pentakosta terus menyala dalam hidup kita, menguatkan kita, menolong kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pujian sudah kita panjatkan kepada Tuhan dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan berbicara buat kita. Mari kita siapkan bejana hati kita. Haleluya, yang akan dibentuk oleh firman Allah. Haleluya, yang akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku alatmu, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji-muji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Biarlah segala pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau, boleh membuka hati kami, mempersiapkan hati kami yang sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa di surga, Tuhan Yesus, Engkau mau pakai hamba-Mu, Engkau mau urapi hamba-Mu, sertai hamba-Mu, mampukan hamba-Mu, sehingga berita firman Allah boleh kami terima dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pertolongan dalam hidup kami, menjadi berkat dalam hidup kami. Berkatilah kami semua, urapilah kami semua, sehingga kami mengerti akan kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi yang indah ini, kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berhubung saat ini kita sedang berdoa untuk menantikan kepenuhan Roh Kudus. Kita anak-anak Tuhan, kekristenan memerlukan Roh Kudus. Tidak ada kekristenan tanpa Roh Kudus. Karena itu saudara kasih di dalam Tuhan, setiap tahun kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setiap tahun kita juga ada doa untuk menantikan kepenuhan Roh Kudus, untuk mengingat bagaimana Roh Kudus pertama kali dicurahkan ke dalam dunia ini, dan sangatlah penting sekali dalam kehidupan kita, kekristenan kita, ada peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu saat pagi yang indah ini, mari kita sama-sama belajar tentang Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ya. Yohanes 14 ayat 26, saya akan membacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan di sini mengatakan Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri kepada kita anak-anaknya. Yang pertama adalah roh yang dijanjikan. Lalu yang kedua kita membaca di sini, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita anak-anak Tuhan. Yang pertama ditulis menjadi penghibur, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi fungsi yang pertama dari Roh Kudus adalah menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Di saat yang indah ini, pagi yang indah ini, kita semua tahu Indonesia, bangsa dan negara kita sedang dilanda wabah sakit penyakit yang sangat mengerikan, ya. Sebagian besar dari kita belum pernah mengalami kejadian yang seperti ini. Tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, Roh Kudus adalah roh yang menghibur. Ada banyak ketakutan karena sakit penyakit. Ada banyak kekhawatiran yang membawa kehidupan kita takut untuk melangkah, takut untuk membuat sebuah keputusan, takut untuk menatap masa depan. Bahkan banyak orang-orang di luar Tuhan yang mulai takut untuk hidup karena mereka tidak memiliki Roh Kudus. Dan saat pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Roh Kudus adalah roh yang menghibur kehidupan kita. Lalu yang kedua, dia mengajar. Dia mengajar kehidupan kita, membimbing kehidupan kita, mana langkah yang harus kita ambil untuk menghadapi
hari-hari yang jahat ini. Ya. Tadi saya katakan ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ya. Sehingga dunia, ya, bukan hanya Indonesia, ya, dunia, bahkan tempat mungkin di lingkungan kita dengar tetangga-tetangga kita mungkin mulai ada yang terkena sakit penyakit corona ini. Ada ketakutan, kekhawatiran. Firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus mengajar kehidupan kita, membimbing kehidupan saudara dan saya untuk melangkah kemana langkah yang tepat yang harus kita kerjakan. Pemerintah mengambil sebuah keputusan untuk kita membatasi berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita membatasi pertemanan kita, membatasi lingkungan kita. Itu suatu tindakan yang bijaksana, dan anak-anak Tuhan diajar oleh firman Tuhan untuk kita mengikuti apa yang pemerintah kerjakan, apa yang pemerintah perintahkan kepada kita semua. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ada fungsi Roh Kudus yang mengajar kehidupan kita. Lalu yang ketiga, menjadi pengingat kita akan firman Tuhan. Ya, di sini diperlukan tindakan kita, anak-anak Tuhan. Yang pertama harus rajin baca Alkitab. Karena apa? Ketika Roh Kudus mengingatkan kepada kita semua, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, apa yang akan diingatkan? Ya. Karena itu di hari-hari ini, mari kita membawa hidup kita dekat kepada Tuhan. Kita dibatasi untuk beraktivitas di luar, oke. Kita beraktivitas di dalam rumah, ya. Lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca firman Tuhan. Ya. Kalau waktu-waktu lalu kita selalu sibuk dengan segala aktivitas kita, saat-saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Baik kita secara pribadi, baik dengan keluarga, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ini saat yang indah. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang yang hidup menuruti kebenaran firman Tuhan, yang menuruti perintah dari Roh Kudus ini, akan hidupnya akan selalu tidak jauh dari firman Tuhan. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ya. Inilah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu Roh Kudus merubah karakter kita. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 40. Firman Tuhan mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu lah, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh
dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara kasih di dalam Tuhan, yang saya mau bawa saudara saat ini, pagi yang indah ini, untuk kita mengenal siapa yang berkata ini. Dia adalah Petrus, murid Yesus, yang kita semua mengenal. Petrus merupakan murid yang banyak pengalaman lika-liku bersama dengan Yesus. Dia pernah dipuji dengan luar biasa, dan pada saat yang tidak lama dia harus ditegur dengan keras oleh Yesus. Dia pernah mengatakan dia akan membela Yesus, tetapi pada waktu yang tidak lama lagi dia tidak mengakui Yesus, bahwa dia adalah muridnya. Dia mengecewakan. Ini adalah pribadi Petrus sebelum dia penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya dipenuhi kekhawatiran akan dirinya sendiri. Hidupnya dipenuhi ketakutan, apa yang akan terjadi dalam hidupku. Hidupnya selalu dipenuhi dengan pemikiran tentang dirinya, masa depannya, semuanya tentang aku dan aku. Tetapi ketika Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia tidak berbicara tentang dirinya lagi. Tetapi setiap yang dia katakan adalah kebenaran firman Tuhan. Meskipun ada konsekuensi, dia harus dimasukkan penjara, dia harus bertentangan dengan banyak orang. Tetapi dia tidak takut lagi. Ini adalah perubahan karakter yang terjadi ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sudah sekian banyak kita menganggap ketika orang-orang berbahasa roh, berbahasa lidah, orang ini dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya sebagai pribadi hamba Tuhan, saya sering mengatakan pada sidang jemaat yang saya layani, penuhan Roh Kudus bukan dilihat dari bagaimana kita bisa berbahasa roh, tetapi bagaimana karakter kita berubah, di mana kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, orang yang dipenuhkan Roh Kudus, karakternya pasti berubah. Ada banyak saksi, ada banyak catatan tentang rasul-rasul yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berubah karakternya dengan sangat luar biasa. Di saat yang indah ini, saudara kasih di dalam Tuhan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Dan saat-saat ini karakter kita anak-anak Tuhan diuji. Apakah kita memang anak-anak Tuhan yang punya karakter ilahi, yang punya karakter bahwa hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita bisa saja memuji Tuhan dengan sukacita, dengan menyembunyikan kesedihan, kekhawatiran kita. Orang lain tidak bisa melihat.
tetapi melewati masalah-masalah yang kita hadapi, karakter kita yang akan muncul menunjukkan apakah kita ini karakter-karakter yang sudah diubahkan. Petrus dalam khotbahnya dia mengatakan di ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ya. Ketika kita mau bertobat dalam kehidupan kita dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus itu. Ada perubahan karakter terlebih dahulu, ada penyangkalan diri, ada situasi di mana kita harus mematikan diri kita dan meluaskan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya saudara kasih di dalam Tuhan tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah bukti bahwa kita adalah anak Allah. Dan karena kita adalah anak Allah, kita mendapat jaminan tentang kerajaan surga. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ini jaminan bahwa kehidupan anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, ya, menjadi ahli waris surga. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 16 dan 17. Roma 8 ayat 16 dan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara kasih di dalam Tuhan, ini janji Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya slogan, bukan hanya kita, mari kita berbahasa roh lalu kita penuh dengan Roh Kudus. Tidak. Tetapi ketika kehidupan kita dipimpin penuh dengan Roh Kudus, itu adalah jaminan, itu adalah meterai bahwa kerajaan surga adalah milik kita. Amin, saudara. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ya. Kita melihat di sini, ini janji Allah yang iya dan amin. Kita anak-anak Tuhan tidak bisa lagi hidup di dalam kepura-puraan. Ya. Kita anak-anak Tuhan tidak bisa lagi hidup di dalam satu tabir atau tutup yang kita bisa sembunyi, ditutup itu, ya, sehingga orang tidak melihat kita. Tidak melihat kebobrokan kita, tidak melihat keterbatasan kita, dan kita nyaman di situ. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah kehidupan kita, Tuhan akan merubahkan kehidupan kita. Roh Kudus itu akan memimpin, mengajar, mengingatkan, menghibur hidup kita, menyatakan kasih kuasa-Nya. Sehingga kita bisa katakan, aku anak Tuhan, aku anak yang berhak atas kerajaan surga. Dan firman Tuhan tadi sangat jelas mengatakan,
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita mau mengalami apa yang Yesus alami, jika kita mau mengalami segala salib yang menimpa kehidupan kita, maka firman Tuhan mengatakan, ya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita mematikan diri kita meletakkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku menyerah. Ya Roh Kudus, pimpin hidupku. Saudara kasih di dalam Tuhan, dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, bukan kita minta supaya Tuhan mengikuti kehidupan kita. Kita minta supaya Roh Kudus mengikuti kemauan kita, tetapi kita membangun hubungan dengan Tuhan yang benar adalah kita mengikuti kehendak Bapa di surga. Ketika Roh Allah berbicara dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus menegur kehidupan kita, kita harus kembali lagi. Oh, jalanku ini sudah salah. Oh, aku sudah keliru dalam melangkah. Mari kembali lagi. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap pribadi kita. Puji Tuhan, sudah kasih di dalam Tuhan. Lalu Roh Kudus adalah kesempurnaan kerja Allah pada manusia. Ya. Kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 10. 1 Korintus 13 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan demikian, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara kasih di dalam Tuhan, yang Yesus kerjakan ketika Dia ada di dunia, ketika Dia masih hidup dalam tubuh manusiawinya, Dia mempunyai keterbatasan. Dia hanya tinggal pada bangsa Israel. Dia hanya bekerja melawat bangsa Israel, melakukan banyak mujizat di orang-orang di sekitarnya. Saya tidak mengatakan Yesus tidak sempurna, tidak. Tetapi ketika Yesus ditinggal di dunia dan hidup dalam kedagingan manusia, ada keterbatasan. Karena itu Yesus mengatakan, aku akan pergi datang kepada Bapa dan mengutus penghibur itu, Roh Kudus, untuk menjamah setiap umat manusia. Jadi Roh Kudus merupakan kesempurnaan daripada kinerja Allah, kerja Allah pada manusia. Setelah zaman Roh Kudus ini gak ada zaman lain lagi, saudara. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan. Karena itu firman Tuhan di sini mengatakan, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yesus mau pergi terlebih dahulu supaya kerja Allah pada manusia ini semakin sempurna, tidak terbatas ruang lingkup. Tetapi setiap anak-anak Tuhan ketika ingin bertemu dengan Yesus, dia cukup berdoa, ya Bapa. Dan Bapa akan hadir dan melawat umatnya. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Karena itu saudara kasih di dalam Tuhan, kekristenan tanpa Roh Kudus itu bukan sebuah kekristenan. Kalau kita selama ini kita mengenalkan diri kita, oh saya anak Tuhan, oh saya pelayan Tuhan mungkin.
Tetapi bila kehidupan kita tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, bila kehidupan kita tidak berubah, karakter hidup kita tidak berubah sesuai yang firman Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan kita tidak mau mengikuti apa yang Roh Kudus ingatkan dalam kehidupan kita, maka sangat sia-sialah kehidupan kita. Maka sia-sia kekristenan kita. Karena itu saudara kasih di dalam Tuhan, mari hari-hari ke depan masih ada waktu kita bergumul berdoa, Tuhan, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan bekerja di dalam kehidupan aku. Aku mau membuka hati, meluaskan Roh Kudus mengatur langkah hidupku. Baik pagi, siang, malam, sepanjang waktu, dalam keluargaku, dalam usaha pekerjaanku, dalam keadaan sehat maupun sakit, kita mau meluaskan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Saudara kasih di dalam Tuhan, sebagai catatan, sebagaimana Tuhan Yesus yang bekerja sebagai manusia di dunia ini dengan tubuh manusianya, ada batas waktunya. Dia harus pergi naik ke surga. Demikian juga Roh Kudus, ada batas waktu dia bekerja di dunia melawat kehidupan kita. Dan sebelum batas waktu itu tiba, ini adalah zaman kemurahan di mana kita mau hidup tinggal dan menurut akan Tuhan melalui mengikuti setiap apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai ketika Roh Kudus diangkat, kita tidak diangkat. Ketika Roh Kudus diangkat, kita tertinggal. Jangan sampai. Kita anak-anak Tuhan, mari berusaha mengubah karakter kita, meluaskan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak mau menjadi bagian yang ditinggalkan. Karena itu mari kita buka hati kita hidup untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada pilihan lain. Ya. Seperti khotbah Petrus, bertobat, terima Yesus, dan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan saat pagi yang indah ini. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu, mereka yang berada di rumah masing-masing, yang telah mempersiapkan dirinya untuk beribadah. Kami tahu dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami harus tunduk taat pada aturan pemerintah untuk menjagai kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi bagian yang terkena sakit penyakit ini Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan melawat setiap umat-Mu. Tuhan penuhkan kehidupan mereka dengan Roh Kudus, dan ajar mereka hidup taat akan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka merubah karakter mereka, makin hari makin baik, makin hari makin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ini doa kami ya Bapa. Tuhan Yesus mengasihi kami umat
Tuhan mengasihi sidang jemaat-Mu. Kami tahu mereka mempunyai kerinduan untuk datang di hadapan-Mu, untuk berkumpul bersama-sama kembali bersama dengan kami di gereja ini. Tapi Tuhan, pada saat yang indah ini Bapa, biarlah kerinduan mereka itu boleh terobati. Kami berdoa Tuhan, melalui firman Tuhan ini boleh mengingatkan kehidupan anak-anak-Mu untuk semakin mencintai Engkau, semakin mengerti peranan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh semakin rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat nasihat-nasihat-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian semuanya diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya betapa luar biasanya Roh Kudus kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia membimbing kita, Dia mengingatkan kita, Dia memberkati kita. Bahkan Dia memberikan jaminan di dalam hidup kita. Haleluya. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ucapkan pada akhir ibadah yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Pendeta untuk maju ke depan untuk berdoa-doa berkat pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi yang indah ini kami bersuka cita
Kami telah beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama-Mu. Saat yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak bisa beribadah bersama-sama. Mereka harus berada di rumah masing-masing. Tapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau tetap hadir dan melawat setiap kehidupan mereka semua. Sukacita Allah melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menjagai, melindungi, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, hingga umat-Mu dipenuhi dengan sukacita yang melimpahkan Engkau. Saat yang indah ini Tuhan, kami bersehati memanggil nama-Mu, berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta. Tuhan, kiranya Tuhan melawat bangsa kami. Tuhan juga melawat pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Kepala-Kepala daerah, hingga kepala desa. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka, memberi mereka hikmat untuk mengambil keputusan yang benar dalam menghadapi masalah penyakit corona yang ada. Tuhan Yesus, tolong mereka semua. Kami berdoa Tuhan, baik untuk para medis yang berada di garis terdepan untuk menangani penyakit ini. Tuhan Yesus menghibur, memberi kekuatan bagi mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk mereka, pasien-pasien yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terdampak karena penyakit ini, baik keluarga mereka, mata pencaharian mereka, perekonomian mereka. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus campur tangan. Ini doa kerinduan kami. Tuhan juga tolong hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menolong setiap sidang jemaat yang ada. Tuhan menolong umat Allah dimanapun mereka berada. Terlebih Tuhan, terutama sidang jemaat Ngunut Tuhan. Tuhan Yesus melawat sidang jemaat di tempat ini, agar iman mereka, percaya mereka kepada Engkau terjaga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan kerinduan kami saat ini Tuhan. Kiranya turunlah berkat atas umat-Mu. Tuhan memberkati mereka semua, sawah ladang ternak mereka, usaha pekerjaan, pendidikan, cita-cita masa depan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam persekutuannya yang tunggal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati engkau semua. Apa yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar, bahkan yang tidak pernah timbul dari dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau semua. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun engkau berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian semuanya yang sudah mengikuti ibadah online pagi hari ini. Saya percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak Ibu, saudara semuanya yang minggu-minggu ini sedang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, murah rezeki. Ketaatan mendatangkan keselamatan. Taatilah firman Tuhan. Taatilah juga pemerintah. Anjuran yang ada, mari kita lakukan. Cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan banyak orang. Jaga jarak dan
tetaplah tinggal di rumah saja. Teruslah berdoa supaya wabah corona terangkat dari bumi Indonesia. Indonesia sehat. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari ini adalah 1 Syawal 1441 Hijriah bagi saudara-saudara muslim kita. Karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi. Meskipun tidak dapat secara langsung dan merayakan bersama-sama, tanpa mengurangi kekusukan hari yang berbahagia ini, adalah sangat baik jika kita bisa mengucapkan selamat hari kemenangan dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Tentu saja untuk kali ini tidak secara tatap muka, namun melalui media online seperti WhatsApp, SMS, U-Telepon, bahkan video call yang tentu akan tetap mendekatkan kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan terakhir, salam ucap selamat dan permohonan maaf kami dari GPDI Ngunut kepada saudara-saudara yang merayakan. Tuhan Allah memberkati kita semua.